Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame, pecinta ikan lele, dan pecinta semua jenis ikan. Kembali bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, saya juga sehat. Jelas mudah-mudahan kalian tetap sukses. Di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi ilmu, sharing bagaimana kita menakar dalam memasukkan bibit ikan nila atau memasukkan indukan ikan nila. Biar lebih mudah, biar lebih gampang, saya akan menjelaskannya di kolam beton saya. Mari kita ke kolam beton. Baik teman-temanku semua, sekarang saya sudah berada di kolam beton saya. Di sini saya memiliki 3 kolam beton. Ada yang berukuran 2x1, kemudian ukuran 2x3 dan 2x3. Jadi yang 2x3 itu ada 2 kolam dan 1x2 ada 1 kolam. Di sini saya akan menjelaskan seberapa idealnya ikan nila ditebarkan dalam kolam beton. Selama saya beternak atau membudidayakan ikan nila, di situ ada berbagai sistem. Sekarang kita contohkan yang normal saja, artinya untuk pembesaran saja. Kalau untuk pembesaran, pengalaman saya di kolam beton itu idealnya per 1 meter persegi itu 50 ekor ikan. 50 ekor ikan. Akan tapi di saat ikan itu masih kecil, misalkan baru menetas sampai umur 2 bulan atau sampai umur atau sampai sekitaran ukuran 1 jempol ini, itu 1 meter persegi bisa diisi ratusan. Akan tapi di saat kita sampai dengan usia besar, usia dewasa, maka tidak bisa lagi. Idealnya hanyalah 50 ekor per meter persegi. Nah, di sini perlu saya sampaikan, terkadang orang seolah-olah membantah bahwa banyak pun tetap hidup. Memang betul, di dalam kolam beton ini banyak pun tetap hidup asal airnya bagus. Misalkan per meter diisi dengan 200 ekor atau berapa, itu tetap bisa hidup. Akan tapi memiliki kerugian, memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya adalah ikan nila ini susah untuk besar. Ikan nila ini susah untuk besar. Nah, itulah kekurangannya. Terus kemudian ikan nila ini juga rentan sakit. Karena apa? Karena oksigen akan selalu berebut. Maka dari itu saran saya, kalau dalam kondisi normal, apabila kita ingin membesarkan ikan nila, hanya sekali lagi ini untuk pembesaran. Itu per meter isilah dengan 50, itu sudah maksimal. Ini dalam kondisi yang normal. Nah, apabila misalkan ikan kolam Anda, ikan kolam kalian semuanya ditambah dengan aerator atau filter, mungkin itu bisa berbeda cerita. Kenapa? Karena sirkulasi oksigen itu lebih baik. Tapi pun menambahnya tidak bisa juga terlalu banyak. Paling banyak misalkan tetap, kalau menurut saya tidak lebih dari 100 ekor per meter persegi. Nah, memang setiap orang memiliki trik berbeda-beda. Nah, berbeda lagi dengan kolam tanah. Kalau menurut saya di kolam tanah justru malah bisa lebih banyak daripada kolam beton. Pokoknya yang menjadi patokan adalah kualitas air. Nah, kolam yang ini memiliki fungsi berbeda. Di sini ini ukuran 1x2 meter, 2 meter lebih ya. Di sini fungsinya ini untuk menampung ikan-ikan yang kecil. Menampung ikan-ikan yang kecil yang kita ambilkan dari yang sebelah, kita tampung di sini. Misalkan nanti sudah seukuran jempol, nah bisa kita campurkan dengan ukuran-ukuran yang lain atau pembesaran. Nah, sedangkan yang kemarin itu yang kita ambilkan, yang berwarna putih yang kita letakkan di dalam ember, nah itu memang untuk sekedar pengontrolan agar lebih mudah. Ini yang saya maksud kolam pembesaran di sini. Nah, kolam pembesaran di sini, ini yang idealnya itu per meter 50 ekor.
ini pun dengan ukuran tinggi air 1 meter, 1 meter, lebar 1 meter. Jadi 1 kali 1 kali 1. Nah, cuman di sini saya ini mencampurkan dengan ikan gurami karena indukan kebetulan tidak terlalu banyak untuk saat ini. Jadi begitu ada terlihat anakan-anakan nila itu sudah menetas, sudah keluar dari mulut induknya, kita pindahkan. Bisa lebih baik ditampung di tempat yang lebih mudah terkontrol seperti di ember yang besar, di bak yang besar, atau di tempat yang kolam kecil tadi 1 kali 2 meter. Karena kolam saya yang tadi itu sudah ada yang lebih besar seukuran jempol, maka biasanya yang baru menetas saya kondisikan di bak terlebih dahulu. Teman-temanku sekalian, pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan lele, kenapa tadi saya menyampaikan di kolam tanah saya untuk 1 meternya bisa lebih banyak? Karena di situ saya memiliki sistem yang berbeda. Di kolam tanah saya kan kemarin saya sampaikan ukuran 10 kali 10 kali 10. Nah, kolam tanah yang di belakang itu saya memakai sistem campur aduk setiap ukuran. Tidak hanya 1 ukuran. Kalau yang di kolam beton ini saya buatkan 1 ukuran. Jadi yang dewasa-dewasa, indukan-indukan, yang anakan-anakan. Kalau di kolam tanah bisa lebih banyak karena memang campur semua ukuran. Makanya dengan sistem yang seperti itu di kolam tanah itu bisa lebih banyak, bisa ratusan bahkan. Nah, sistemnya bagaimana saya di situ? Saya masukkan semua jadi 1 indukan, kemudian beranak pinak, dan setiap bulannya itu saya angkat. Setiap bulannya saya angkat memakai jaring yang lubangnya besar-besar. Jadi setiap bulan itu pasti ada yang keangkat dan pasti ada yang bertelur. Nah, karena seperti itu, maka di kolam tanah itu bisa menampung ikan yang lebih banyak. Karena tidak 1 ukuran. Dan terus siklusnya akan terus begitu. Kita angkat yang besar-besar tiap bulan, nanti indukannya akan bertelur lagi. Kemudian tumbuh dewasa lagi, tumbuh besar lagi, menjadi siap konsumsi, kita angkat lagi tiap bulan. Pasti ada terus yang sudah besar. Itulah sistem yang saya gunakan di dalam kolam tanah campur aduk, dari indukan, dari yang siap konsumsi, dari yang remaja sampai ke yang paling kecil semuanya jadi 1 di situ. Nah, sedangkan di kolam ini berbeda. Ini saya pisahkan setiap ukurannya masing-masing. Jadi ini barangkali yang perlu saya share pada teman-teman semua, khususnya kepada pembudidaya yang masih pemula. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa paling tidak sedikit menginspirasi. Terus semangat dan terus berjuang, mudah-mudahan usaha kita sukses, mudah-mudahan usaha kita ada hasilnya. Lain waktu saya akan sampaikan kenapa kita harus berbudidaya ikan, walaupun hanya di ember, walaupun hanya di tempat yang sangat sempit. Terima kasih. Ini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi rezeki. Terima kasih semuanya.